Nah, ini kalau kos-kosannya bukan warisan dari orang tua kan ya Pak Iwan ya? Bukan, Pak. Nggak Benar-benar ada, Pak. dari. Orang tua bukan dari keluarga berada, Pak. Nah, jadi di sini kita topiknya bagaimana sih ya tanya jawab singkat bagi orang awam kan, wah pengen banget punya kos-kosan dan pikirannya kalau punya kos-kosan gitu harus punya 2M 3M gitu ya. Begitu nggak Pak Iwan? Kalau misalnya kos-kosan harus modalnya gede banget gitu. Tergantung sih ya. Kalau kita bahas masalah modal ini kan apa ya? Saya lebih suka bilangnya agak nggak tepat ya. Dalam arti eh, kita harus lihat dulu nominalnya itu sebenarnya berapa yang ingin dicapai gitu. Jadi kalau misalkan nominalnya ratusan juta yang mau diakuisisinya misalkan. Nah, kalau kita bilang itu modalnya miliaran kan juga nggak cocok. Tapi kalau misalkan dia puluhan miliar atau ratusan miliar, tapi kita belinya modalnya cuma 1-2 M, ya menurut saya itu masih masuk akal gitu. Jadi Iya. kalau masalah modal ini memang kalau buat saya pribadi nggak ada angka pastinya ya, karena banyak banget di luar sana suka ada yang kasih tahu kan, oh ini beli modalnya besar ya. Nah, besar kecil ini sebenarnya kan tergantung nilai dari properti yang ingin akan diakuisisi itu. Jadi kalau kalau kita bilang kita ambil properti 100 M lah, kita contoh. Tapi ke misalkan KOAB dan teman-teman atau Bapak Ibu disuruh bayar DP-nya 1M, menurut saya itu angkanya kecil. Karena Oh untuk iya iya. valuasi 100M tadi. Nah, tapi kalau misalkan kita belinya propertinya nilainya 2M, kita disuruh DP-nya 1M, nah itu menurut saya kegedean. Kurang lebih seperti itulah contohnya. Jadi angka besar kecil itu sebenarnya tergantung dari valuasi dari properti tersebut yang akan diakuisisi itu. Kalau menurut aku sih seperti itu ya. Nah, Tapi selama ini nih so far sih saya ambil properti DP-nya nggak pernah sampai segitu sih. Biasanya cuma iya. paling 100 juta, 200 juta kayak gitu. Ngomong-ngomong Pak Iwan ini kan ada komunitas ya yang mendidik, mengcoach orang supaya bisa punya kos dari seperti itu ada ya. Namanya KSI ya kalau nggak salah ya Pak Oh Iwan iya ya. ada, namanya KSI, Cospreneur Sukses Indonesia kepanjangannya. Oh iya, Jadi oke. isinya teman-teman yang baru ingin belajar di bisnis properti cost atau yang sudah punya properti cost tapi ada masalah gitu. Jadi dalam arti di sini bermasalah adalah terkadang mereka itu kan dapat properti cost ini meneruskan dari orang tua warisan. Ada beberapa member yang dari situ. Jadi mereka Yes. nggak tahu ya mohon maaf keluarganya pass away ya meninggalkan mereka. Nah mereka diwariskan tapi selama ini mereka nggak pernah belajar gitu. Jadi Iya. dalam arti adalah mereka dapat warisan tapi mereka nggak tahu nih kelola warisannya gimana ya saya kelolanya ya. Nah Iya. itu banyak yang seperti itu. Itu akhirnya mereka belajar di KSI untuk belajar mengelola biar kosannya itu bisa dimaksimalkan dan dioptimalkan. Karena banyak di luar sana kadang-kadang mereka punya kos. Sebenarnya mereka itu bisa dapat harga yang bagus untuk mereka. Tapi karena mereka nggak punya pengetahuan, nggak punya pengalaman, akhirnya mereka hanya melanjutkan apa yang sudah diterapkan oleh keluarganya gitu. Jadi misalkan contoh gini, kosan dia sebenarnya bisa dijual tuh harga 2 juta, 3 juta. Tapi karena dia nggak tahu, orang tua jualnya dari dulu 800.000, dia ikut aja 800.000, 800.000. Jadi potensinya itu hilang. Sangat sayang banget gitu. Nah, banyak banyak saya ketemu orang-orang itu, terutama orang kaya lama ya, yang punya tanah, itu mereka nggak bisa maksimalin dia punya lahan. Padahal kita kadang-kadang kalau yang saya dan member gitu, kalau pas lagi praktek lapangan tuh suka kesel juga gitu kan. Kayak misalkan nih, kita suka lihat nih ada rumah deket tempat wisata, tapi dianggurin gitu aja, kesel loh. Kita mau beli nggak bisa soalnya kan, Iya, dananya iya. nggak ada, ya kan. Nah, tapi dia Ini punya tanahnya, tapi dia ya mungkin sudah sultan ya kan, udah nggak butuh uang lagi mungkin ya. Jadi kalau digeletakin gitu rumah tua juga nggak apa-apa lah, kata dia nggak pakai, bayar aja PBB-nya. Nah, kalau kalau tempat saya jadi jatuh. dia, mungkin saya akan minimal jadi tempat parkir buat orang-orang yang visit wisata. Oh iya, Menurut betul. saya lebih lebih menghasilkan gitu dibandingkan digeletakin gitu aja ya. Mungkin kalau memang udah banyak duit ya udah lahan parkir itu hasilnya mungkin didonasikan atau disumbangkan. Kalau menurut saya itu lebih baik gitu. Ya. Itu kalau misalnya kita sekarang kita pengen kos-kosan, kita punya mindset kita mau nyari
rumah atau yang besar atau apa untuk kos-kosan. Itu kiat-kiatnya, tipsnya gimana? Kalau sekarang kita mulai pengen peta rumah-rumah yang cocok kayak gimana? Dekat tempat pariwisata, dekat universitas? Sebenarnya sih kalau untuk masalah tersebut ya, itu sih teknisnya panjang banget ya. Oh iya, Tapi oke, oke. secara garis besarnya yang biasa diperhatikan adalah biasanya lokasi dulu. Lokasinya dekat sama apa yang tadi, mungkin dekat pariwisata, dekat kampus, dekat tempat hiburan, tempat perkantoran, atau dekat pabrik. Nah, itu dulu yang pertama, lokasi. Terus kemudian adalah harga. Harga di sini ada dua, harga beli akuisisi properti tersebut. Yang kedua adalah harga untuk penjualan dari penyewaan tersebut. Jadi dalam arti adalah harga sewanya bisa berapa tuh lakunya di situ. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga adalah market audiensnya di situ, siapa segmen marketnya. Nah, makanya ketiga hal ini biasanya kalau di KSI itu kita ajarin supaya dianalisa dulu. Jadi waktu survei itu sudah dapat datanya dulu, baru bisa tentukan apakah properti ini layak untuk kita akuisisi atau enggak gitu. Tapi base-nya biasanya kita pakai tiga itu. Jadi Iya. dari lokasi, dari pricing-nya, terus kemudian dari market audience-nya. Jadi jangan sampai gini, misalkan nih kita jual handphone Cina deh, Android murah 2 juta, ya kan? Kita buka di lokasi yang semuanya pada pakai Apple, pakai iPhone. Nah, akan adakah yang beli Android? Akan ada. Cuman kan sayang kenapa kita nggak jualnya Apple aja di situ, gitu loh. Karena marketnya sudah bisa beli Apple gitu. Kenapa kita harus tawarin handphone murah? Nah, sama kayak mobil. Orang ini bisa beli BMW, kita tawarinnya Toyota, Avanza gitu kan, sayang gitu marketnya. Nah, tapi juga jangan sampai kebalik nih. Orangnya nggak bisa beli BMW, kita sodorin BMW. Ya, ntar bilangnya apa? Kok sepi ya dagangan gue yang nggak ada yang beli-beli? Ya karena marketnya salah gitu. Nah, itu banyak banget tuh kejadian di bisnis properti cost seperti itu. Nah, kalau kadang-kadang kita berpikir, kadang-kadang ada banyak yang iklan menawarkan, oh kalau beli properti tanpa modal, ini bisa benar tanpa modal kalau yang di kos ini? Bisa sih, tapi nggak untuk pemula. Oh, Saya nggak untuk pernah, nanti mungkin kalau untuk detailnya nanti bisa cek di YouTube ya. Ada 3 ya, video yang saya buat di YouTube untuk siap-siap. menjelaskan masalah properti tanpa modal ini. Jadi kadang-kadang aku suka kasihan juga sih ya sama teman-teman ataupun Bapak Ibu yang baru ikut seminar gitu, kasihan banget gitu. Karena dalam arti kasihan di sini adalah mereka itu kan sebenarnya mencari suatu harapan di situ, bisa memiliki sebuah properti, baik itu properti kos, properti yang ada bisnisnya ataupun rumah tinggal ya di situ ya. Nah, tapi sebenarnya di lapangan itu, karena saya dulu juga belajar gitu, saya ikut seminar karena saya pengen punya properti nggak pakai modal, padahal ikut workshopnya udah modal juga, lumayan mahal gitu kan. Gitu. Iya. Nah, cuman yang sangat disayangkan adalah waktu di lapangan terjadinya adalah memang nggak bisa gitu faktanya, nggak bisa gitu. Karena Iya. pertama kita adalah newbie, nggak punya portofolio, nggak punya ibaratnya reputasi kredit. Jadi akan sulit sekali untuk melakukan semua itu karena kita nggak punya portofolionya. Nah, tapi berbeda dengan si mentor yang sudah punya portofolio gitu. Jadi Iya. itu akan lebih mudah lagi buat dia untuk mendapatkan hal tersebut. Nah, itu yang saya rasakan sih di lapangan seperti itu ya. Tapi kalau Iya. ngomong sekarang, dengan kondisi sekarang, bisa nggak saya beli properti tanpa modal? Bisa sekali, karena portofolio saya sudah terbentuk. Tapi kalau kita cerita waktu 7 tahun lalu, waktu pertama kali saya ikut seminar, saya ngajuin, ya ditolak semua, siapa lu gitu kan, bapak lu siapa, kan gitu. Nah, itu fakta-fakta di lapangannya kayak gitu. Tawar-menawar ya, soalnya kalau bank itu kan, kalau misalnya ngelihat siapa, mereka melihat, oh kalau dia udah the have, udah sultan, dia beli tanpa modal pun mungkin dikasih ya kalau udah sultan atau Iya, punya brand. karena ada portofolionya tadi yang aku bilang itu loh, Ko Abe. Misalnya kayak sekarang nih posisi saya pernah kok beli properti tanpa modal udah 2 kali, malah dikasih duit cashback. Ada uang Oke. lebihnya kita bisa ambil lagi. Ditawarin, mau ambil nggak uang lebihnya? Nah itu bisa, tapi setelah apa? Setelah punya portofolio, gitu. Iya. Nah, ada pertanyaan begini, Pak. Jadi kayak, oh saya punya temen, dia punya kos-kosan 50 pintu, tapi memang kayak warisan. Dan itu lama, kos-kosan model lama. Nah, terus dia berpikir,
kalau kayak begini terus tapi nggak laku, padahal tempatnya strategis, misalnya di Karet seperti itu. Nah, bagaimana tempatnya strategis, tapi dia bagaimana kiatnya untuk merenovasi dan akhirnya memodernisasi atau apa itu kayak gitu, ada perhitungannya Pak ya? Iya, ada perhitungannya Pak. Makanya tadi itu harus ngeliat dulu potensi dari audience marketnya dulu sama pricing-nya tadi aku bilang. Kalau tadi dari ceritanya Koabe, dia bilang sudah potensi lokasinya bagus kan berarti pricing-nya sudah masuk dong. Cuman market audience-nya aja yang ngaco, yang tadi aku bilang. Itunya ya. Karena aku banyak beli properti yang memang modelnya kayak begitu. Ya kalau di saham itu namanya salah harga, ya kan? Nah sama di properti cost juga ada kayak gitu. Jadi waktu aku akuisisi properti cost aku, itu dia nilainya jualnya 600.000. Setelah aku beli harganya aku jual 1,2. Sekarang di 1,450 per bulannya. Gitu. Jadi kenaikannya signifikan. Kenapa? Karena saya tahu market audiensnya nggak di situ, bisa kita upgrade. Iya. Tuh. Kalau misalnya punya kos-kosan, bayangan orang-orang zaman dulu kan, oh kalau punya kos-kosan itu ya sekalian nama rumah dan harus deket sehingga bisa ngontrolnya. Kalau misalnya dia punya di luar kota, nggak mungkin. Pendapat seperti itu betul nggak, Pak Iwan? Jadi, dibilang benar juga enggak, dibilang benar juga enggak gitu ya. Jadi ada dua pendapat sebenarnya, balik lagi dia sekarang sebesar apa bermainnya, terus sekuat apa timnya. Kalau dia nggak punya tim, ya benar nggak bagus, mendingan cari yang dekat-dekat rumah. Tapi kalau punya tim nggak ada masalah gitu, karena yang mengerjakan bukan kita, kan tim kita yang kerjain. Tinggal kayak semacam ada sistemnya atau apa Ya sehingga bisa. betul, karena aku punya member beberapa juga tinggalnya stay-nya di luar negeri, tapi dia punya bisnis kosnya ada di Indonesia semua. Ada beberapa yang seperti itu. Ada yang dari luar kota, tinggalnya di Jakarta, kosannya di Jogja. Ada yang seperti itu. Jadi nggak gitu. masalah ya. Nah, masalahnya adalah punya timnya nggak gitu. Kalau nggak punya timnya ya ntar yang ada dongkol aja. Banyak pencurian lah, dimakan ini itulah, uangnya habis inilah, itulah. Nah, banyaklah dramanya, akhirnya bikin trauma gitu kan. Berpikir kayaknya nggak usah lagi lah bisnis kosan lah, pusing. Nah justru yang pusing-pusing inilah sebenarnya yang kita cari kan, buat kita beli propertinya tapi dengan yang kondisinya bagus gitu. Iya, oke. Saya lihat pertanyaan-pertanyaan. Kalau yang terlalu detail mungkin nanti bisa dalam mari kata ikut gabung KSI. KSI itu kan komunitasnya untuk orang-orang yang tertarik kos. Itu investasinya berapa? Kalau investasinya langsung ke event organizer aja ya. Aku soalnya pakai IO. Aku jadi pembicara dong di situ. Oh, siap-siap. Tapi Nanti kontaknya ke IO aja, karena yang handle mereka. Aku nggak handle itu soalnya. Seminar 7 hari, terus kalau udah ditinggal atau gimana? Seminarnya 3 hari kok. 2 hari di kelas, 1 hari praktek lapangan. Oke. Praktek lapangannya itu maksudnya kita praktek beli kos-kosan langsung. Jadi kita visit kosannya bersama. Seperti misalkan pertemuan offline, online, gitu. Ada kopdarnya lagi buat konsultasi sama buat sharing biasanya. Jadi itu nggak kayak seminar itu terus ditinggal kayak itu enggak ya? Tetap dibimbing? Enggak. Ya makanya kan namanya komunitas kok. Kalau komunitas itu kan terus berlanjut kok. Kalau seminar dan workshop itu kan biasanya selesai seminar, selesai workshop, selesai sudah hubungan kita kan begitu. Kebanyakan kan kayak gitu. Lu gua setelah selesainya. Nah kalau kita kan enggak, kita kan di situ mau cari peluang bersama. Ya saya rasakan sih seperti itu ya. Jadi bikin komunitas ini juga kita nggak munafik, kita juga dapat manfaat. Dalam arti misalkan banyak hal-hal yang bisa kita bagi dengan komunitas, baik itu pengalaman permasalahan di lapangan, termasuk di dalamnya juga ya misalkan ada nih member dia dapat barang sebenarnya bagus, tapi dia nggak mau ngambil, dia sharing, akhirnya kita yang beli, kan kita dapat peluang, nggak usah capek-capek cari barang. Nah itu yang kita rasain sih. Nah untuk gabung KSI ini harus udah punya kos-kosan dulu atau nggak punya kos-kosan bisa gabung? Yang join di KSI itu yang pasti adalah orang yang memang mau main di bisnis kos. Jadi baik dia udah punya, mau nggak ada masalah. Tapi dia memang mau dalamin bisnis kos.
Nah, kalau misalkan dia cuma pengen tahu doang, ya mendingan saran saya jangan ikut. Buang-buang duit, sayang kan? Sama buang waktu, itu yang paling parah. Gitu. Jadi kalau memang mau mendalami bisnis cost dari awal sampai akhir, sampai permasalahan di lapangan, ya bolehlah join di KSI. Tapi kalau misalkan cuma pengen tahu, nonton YouTube aja cukup kok. Oh ya, ada banyak YouTube dan Telegram ya untuk Ya. yang umum-umum. Nah, tapi untuk memang kalau soal detail atau apa itu bukan hal yang bisa dipelajari lewat YouTube ya. Jadi harus macam ditelaah bersama, dianalisa marketnya kayak begitu ya. Iya benar. Karena eh, agak rumit kayak misalkan gini, ada beberapa teman-teman yang suka tanya, kenapa sih KSI nggak diadakan online aja, kan bisa diakses. Sebenarnya bukan masalah itu, karena kita nggak bisa kasih jelasin hal detail di lapangan. Misalkan nih, kayak masalah pipa, nanti pasti yang orang udah datang lihat aja itu banyak pertanyaan. Gimana kalau online orangnya nggak datang lihat gitu instalasinya. Jadi kita agak sulit gitu untuk ngejelasin sebuah instalasi pipa yang baik dan benar. Gimana instalasi AC yang benar, gimana caranya penempatan pipa-pipa AC, plumbing, dan lain-lain yang tepat itu seperti apa. Nah itu kita kenapa ada study tour yang main nanti ke kosan saya buat lihat langsung. Itu supaya dapat gambaran 2 hari di kelas itu, pas ke lapangan seperti apa sih penerapannya. Nah itu dapat semua gambarannya. Jadi so far sampai hari ini teman-teman yang ikut itu yang sudah ikut praktek aja masih bingung, apalagi yang nggak datang dan nggak lihat gitu. Jadi kadang-kadang pengetahuan itu ya benar kita harus lihat lapangannya ya. Dan Iya, juga kita betul. udah dapat seminarnya, tapi kalau pas kita ngelaksanain tetap aja ragu, tetap aja banyak kiri kanannya ya. Jadi nggak mulus-mulus ya. Banyak pasti setiap orang punya masalah yang berbeda. Dengan dibimbing dengan tepat itu kayak Pak Iwan udah punya banyak kayak studi kasus ya, yang kasus-kasus banyak. Nah, kalau anggota KSI ini sekarang udah berapa Pak Iwan ya? Sekarang sih baru 300 sih kok. Oh ya oke, sip. Karena kan saya juga jarang ngadainnya kok, nggak ada waktu juga kan. Oh gitu, karena memang fokusnya bukan di merekrut member ya, tapi lebih membimbing ya, sampai dari nggak punya kos-kosan sampai akhirnya dia berniat buat invest, akhirnya mereka bisa punya kos-kosan seperti itu ya, Pak Iwan ya. Iya, tapi balik lagi semua ke personalnya kok ya. Jadi Ya. kalau dia nggak pernah praktek, dia cuma nunggu doang lihat-lihat ya, jangankan saya, Tuhan juga nggak bisa nolong kok, susah. Ya kan? Ya walaupun dia jago meditasi, jago loa, kalau dia nggak ada action kan sama aja gitu kan. Tapi dengan adanya dia action, dia ada masalah, dia tanya, ya kita bisa bantu kan. Oh permasalahan kamu ada di mana? Gagal nih ngajuin kredit, gagalnya di mana? Kurang data apa? Nah itu kan bisa kita analisa, kita bisa bantu kasih tahu, bisa kita kasih saran-saran yang udah pernah kita jalani. Tapi kalau dia nggak pernah nunggu, nggak pernah apa-apa, apalagi udah nggak ngerjain apa-apa, terus nggak punya duit kok, wah itu mah susah gitu. Kalau dia nggak mau ngerjain apa-apa tapi punya duit, itu masih bisa ditolong, tinggal bayar kan. Nah tapi kalau dia nggak punya apa-apa terus nggak mau ngerjain, waduh jangankan saya, Tuhan juga susah nolongnya kok. Iya. Iya. Teman-teman kalau ada pertanyaan boleh silakan langsung ngomong, buka mic-nya nggak apa-apa. Yang Ko Budi Cung silakan kalau misalnya ada pertanyaan, soal Ko Budi Cung yang ini, yang pengalaman Halo, Iwan. Ya. Halo pagi Ko Budi. Pagi Bro Iwan. Ya pagi gimana kok? Sebelumnya kan pernah bahas kos berjamaah ala KSI yang pakai PT ya. Hah? Kos berjamaah ala KSI yang pakai PT. Pernah kan yang sesi sebelumnya? Kapan ya saya bahas ya? Kayaknya saya YouTube. Sesi sebelumnya yang di Gratitude ini juga. Pernah kok. Kos berjamaah. Jarang deh bahas itu. Oke, terus lanjut. Nah, lupa kali itu. Yang member KSI yang kalau mau apa namanya? Ringan ya? Bikin kos barang-barang gitu. Ya, terus? Nah, itu kalau misalkan udah punya portofolio, kedepannya nanti bisa jalanin strategi akuisisi tanpa modal ya.
Tergantung kok portofolionya segede apa dulu. Karena portofolio itu kan kapasitas cash flow Anda. Iya. Sekarang nah ini di luar sana banyak nih yang main kayak ginian nih sekarang nih, saweran. Iya. Modalnya Nah, soalnya kan sekarang terbatas saya ya. jelasin dikit dulu aja ya konsepnya ya. Siap. Iya, oke. Misalkan nih, Koko beli nih, harga kosannya 3M. Anggaplah segitu ya, kita anggap nilainya 3M. Terus Koko invest 5 juta, 10 juta. Terus Koko mau ngajuin ke bank. Kira-kira diterima nggak sama bank? Ditolak. Karena 3M dari 5 juta dari 3M itu cuma 0, sekian persen. Jadi kalau misalkan kosannya dapat 20 juta, income-nya cuma 500.000. Gitu. Portofolionya nggak ada. Gitu. Nah, Sorry. Saya lurusin dulu nih. nah Maksudnya kos bareng-bareng yang membernya, yang apa namanya, badan hukumnya tuh pakai PT. Jadi bukan individu. Paham nggak? Jadi kayak gimana? Saya bareng-bareng dia mendirikan PT, misalnya 4 atau 5 orang, karena kan modalnya terbatas. Tapi dengan ada PT tersebut, dia dana bersama, tapi ngajuinnya atas sama PT. Tapi mungkin ujung-ujungnya itu portofolio Iya. juga ya, PT-nya baru. Iya benar, tapi kan pertanyaan saya adalah berapa persen saham kamu miliki di situ? Sama kan? Bisa pakai PT nih, punyanya berapa persen? Misalkan kita bertiga deh, aku, Koko, sama Koabe. Kita bertiga. Nah, saya 40%, saya 30% deh, saya 30%, Koabe 50%, Koko 20%. Kalau di bank dinilainya berapa? 20%-nya doang punya Koko. 80-nya kan bukan. Oh, berarti yang disurvei itu orangnya ya, bukan PT-nya ya? Apanya? Ya, PT-nya. Cuman masalahnya kepemilikannya itu berapa persen dari Anda yang miliki. Kalau kamu mau ngajuinnya buat pribadi ya. Kalau misalkan mau ngajuinnya untuk PT, berapa persen income PT-nya dalam 1 bulan? Tetap track record ya, track record. Jadi PT track record Iya keluar dong, masuk. maksudnya baik you mau pakai PT, you mau pakai personal, mereka akan lihat cash flow at the end. Kalau Oke. PT baru Let's say- juga, Let's say kos berjamaah ini udah berjalan nih dan lancar ya. Cash flow-nya juga udah bagus gitu. Nah, itu Kategori bagus itu angka berapa kok? Pakai angka aja, jadi kita ngomongnya gampang. nah saya kan masih awam nih. Menurut Bro Iwan aja nih. Let's say lancar deh, rame terus, full okupansi. Nah, itu ada peluang nggak? Misalkan nanti mau ngambil cost lagi, mau akuisisi cost lagi, itu bisa nggak jalanin strategi akuisisi tanpa modal itu? Ya bisa, masalahnya angkanya berapa kok, itu pertanyaannya. mungkin Full itu kan okupansi, cash flow bagus. Saya nggak tahu angkanya, saya kan masih awam. Iya, kalau Koko nggak tahu angkanya, saya juga nggak bisa ngomong nih. Saya kasih ilustrasi gampang pakai angka ya. Misalkan nih, yang tadi dianggap bagus deh, 50 juta sebulan. Ya, kita anggap nih ini PT, kos-kosannya ke PT ini income-nya 50 juta sebulan. Nah, tapi Koko sama teman-teman yang di PT punya keinginan mau ambil kos-kosan yang nilainya 10 miliar misalkan. Bisa nggak? Nggak bisa. Pasti ditolak bang. Kenapa? Kapasitasnya nggak nyampe cash flow-nya. Gitu. Makanya kenapa tadi saya bilang pakai angka lebih gampang. Nah, tapi kalau misalkan nih, the next-nya, PT-nya, teman-teman Koko dan teman-teman yang ada di PT ini, shareholder-nya, mau akuisisi property cost, nilainya 2M. Bisa nggak? Bisa. Kenapa? Karena kapasitas income-nya 50 juta per bulan. Oke, berarti terjawab tuh. Terjawab. Saya paham. Jadi makanya Berarti tadi kenapa aku nanya Koko, angkanya berapa? Karena nggak bisa dijawab kalau nggak ada angkanya gitu. Paham, saya paham. Berarti ada peluang nih. ada Ya. uangnya sebesar apa gitu ya, Pak Iwan ya? Iya, betul. Karena kalau nggak ada angkanya, nggak bisa jawab saya gitu. Bukan nggak mau jawab, karena memang makanya ini juga ya mohon maaf ya, banyak di luar sana tuh jualan seminar ya pakai cara ini, karena dia nggak jelasin detailnya gitu. Kasihan teman-teman yang sebenarnya yang tadi aku bilang berharap ikut seminar, pengen bisa beli properti, ternyata pas tahu, ya duit gua nggak cukup, nggak bisa beli juga gitu. Kalau boleh saya simpulkan nih, ini kos berjamaah ini ada peluang buat dikembangin.
Ya memang ada peluang kok, cuman duitnya nggak kerasa. Kalau saya sih nggak gitu Iya, suka ya. mungkin mungkin di awal itu misalkan potensinya kayak tadi cash flow-nya profit 50 juta per bulan. Nah, untuk ngambil next cost-nya itu kayak tadi 2M. Nah, di awal tuh ngambil cost-nya yang value-nya yang kecil dulu. Nanti kan dari 1, 2 kan bisa digulung. Jadi awal-awalnya kecil, nanti kan bisa digulung jadi gede. Itu Betul, cuman gitu. masalahnya cari orangnya harus yang benar-benar satu pemikiran. Iya. Karena orang Indonesia itu tipe kalian kebanyakan kalau joinan mau kerja mau terima beres, itu repotnya di situ. Kalau Pak Iwan dari dulu pernah ada ini nggak, dalam arti kata kerjasama dulu atau Ada, dari? ada kok. Oke, siap. Kalau nggak ada kan saya nggak ngomong kayak tadi. Oh ya, siap. Jadi kalau kayak misalnya kerjasama pun misalnya Pak Budi Chung bekerja sama, jadi harus ada perjanjian jelas ya, maksudnya kayak harus tertulis. Betul, sama aja sih kok. At the end antara lu yang muak duluan atau dia yang muak duluan, abis itu bubar. Kalau nggak cocok. Iya. Apalagi urusannya duit ya, Pak Iwan ya. Jadi kalau nggak ada duitnya sih nggak bakal ada yang berisiko biasanya. Di bisnis apapun ya, nggak mesti kos ya. Iya. Yang namanya kongsian bisnis, kalau nggak ada duitnya nggak bakal ada yang ribut. Tapi begitu kelihatan duitnya itu biasanya ada yang ribut. Iya. Tapi kalau Pak Iwan sekarang ini kebanyakan sendiri, apa semuanya sendiri atau beberapa? Ada yang kongsi, tapi aku mulai pivot-pivotin. Jadi yang kongsi itu kita sepakat kita jual. Oh gitu. Ya. Jadi kita jual, habis itu kita beli lagi udah pakai nama kita masing-masing. Jadi dia dapat 1 unit, aku dapat 1 unit. Oh ya, oke. Gitu. Jadi ya pisah tapi ya pisah baik-baik. Jadi sama-sama dapat kan happy ending. Iya. Gitu. Karena ya sometimes di lapangan yang beneran terjadi adalah waktu kita joinan gitu adalah nanti pasti ada yang mau kerja, ada yang nggak mau kerja kan. Kalau yang nggak mau kerja itu modalnya lebih gede gitu kan nggak apa-apa, Pak Iwan ya? Enggak juga sih kok. Dulu aku mindsetnya kayak gitu kok waktu awal-awal. Oh. Tapi setelah jalan tuh salah mindsetnya kayak gitu. Oh, iya. Nggak tahu ini buat aku pribadi ya. Ini pendapat aku. Karena gini loh. Nanti ada satu titik. Lu kerja. Lu capek nih. Lu momentum lu ada, lu nggak bisa kerjain, lu minta tolong. Tapi dia nggak mau. Iya. Gitu. Jadi lu kayak as a worker aja di situ. Jadi lu hanya seperti pekerjanya dia doang ya. Kalau ngomong kasarnya lu kayak babunya doang. Lah, sekarang di satu posisi setelah Anda sudah punya portofolio, lu punya bos yang lebih bijaksana, yaitu perbankan. Lu bisa ngutang sama bank dan semua hasilnya lu dapat, propertinya lu dapat, lu pilih yang mana? Gue sih pilih bank. Iya. Ya, tapi balik lagi ya, semua orang kan punya jalurnya masing-masing. Tapi buat gue pribadi, gue lebih milih sekarang kerja sama-sama bank, gak berisik. Iya. Pokoknya tiap bulan dia terima segitu aja, udah dia nggak pusing. Tapi kalau sama shareholder, waduh, turun dikit omset, dia kenapa bisa turun gini-gini? Nah, uangnya nggak seberapa kok, capek doang, jelasin ya. Ya, Pak Iwan, untuk yang baru terjun, pengen punya kos nih, dari selama pengalaman Pak Iwan, itu berapa modal minimum yang mereka gunakan? Kurang lebihnya. Jadi kurang lebihnya 10-20% kok. Oh, 10-20% dari nilai transaksi. Ya, aku nggak mau bilang nominal kayak tadi ya. Ntar ambigu kok. Nilainya gede, duitnya mau kecil. Ya, nggak bisa gitu kan. 10% ya? Oke, siap-siap. Iya. Jadi kita ngomong realitanya aja gitu ya. Kalau yang ambigu-ambigu di luar sana ya nggak apa-apa lah. Tapi kalau sama saya, kita ngomong faktanya aja lah. Kalau too good to be true kayak PHP ya, kayak menjanjikan ya. Iya, tapi kan kalau nggak gitu nggak laku kok seminarnya. 10 tanya boleh? Boleh, ya? Silakan. Gimana, Bu? Kalau ukuran, aku punya ukuran 10x15, aku mau bikin 2 di depan itu untuk kios, di atas untuk kamar kos-kosan, kira-kira jadi berapa ya? Oh, salah Ibu nanyanya jangan sama saya. Tanyanya ke kontraktor, Bu. Oh gitu. Karena dimensi Ibu saya nggak tahu nih. Maksudnya persegi panjang, kotak.
kotak. Penempatan tiangnya gimana? Karena itu nanti akan mempengaruhi semua strukturnya. Harus tanya kontraktor lebih tepatnya. Mukanya 10, belakangnya 15 di pinggir jalan raya. Saya ngerti, Bu. Saya ngerti. Maksud saya nggak ngerti adalah ini tiangnya mau ditaruh di mana tiang pancangnya. Itu kontraktor lebih ngerti, Bu. Tapi kalau Ibu nanya 10-15 bisa berapa? Ibu mau bikin 30 kamar satu lantai bisa. Mau bikin 10 kamar per lantai bisa. Nah, sekarang tinggal masalah budget sama posisi tiang. Gitu, pondasi. Makanya kalau orang nanya, makanya kalau di KSI itu kalau orang nanya desain gini, saya suruh bawa desainnya, baru saya bisa jelasin. Apakah perlu kamar diperkecil atau diperluas, saya bisa lihat dari gambar. Gitu. Karena nanti akan ada titik-titik tiangnya. Ada yang bisa pakai 3 tiang aja karena tiang betonnya gede. Ada yang perlu pakai 8. Kalau sampai pakai 8, berarti kan ada bagian yang nggak bisa dijadikan kamar. Karena kamar kalau tiangnya kegedean susah taruh kasur. Iya, betul. Nah, gitu, Bu. Bukan saya nggak mau jawab ya. Ini teknikal soalnya. Jadi, Mbak, maksud saya, kalau yang 10 kamar itu satu kamarnya ukuran berapa, Pak? Iya. Balik lagi ke market audience ya. Di sana sukanya gimana? Kamar gede, kamar sedang. Kalau kamar standar ya berarti 3x4, 3x3 gitu. Nah, tapi juga ada market yang sukanya 5x3, 15 meter persegi per kamarnya. Jadi harus tahu dulu audiensnya. Biasa 3x3 ya? Kenapa? Biasa 3x3 ya? Aku kebanyakan 4x3 sih kalau di aku. Karena aku mainnya di Mangga Besar. Oh gitu. Kalau area lain saya nggak tahu ya. Soalnya saya spesialis di situ. Kalau Pak Iwan, kos-kosan yang terjauh di kota mana, Pak? Paling jauh Cikampek. Oh, Cikampek. Iya. Di luar Jawa belum ya, Pak ya? Belum. Tapi ada rencana sih mau ambil di Bali 1, Malang 1, Bandung 1, Jogja 1 lah. 4 kota lah itu rencana. Buat tempat hiburan. Iya. Di masa ini sebetulnya peluang banget ya Pak Iwan ya. Masa kalau sekarang kalau ada duit, waktunya beli kok. Kalau ada duit ya. Makanya mungkin kayak Ko Budi Chung itu pengen dalam arti kata kalau bisa berjamaah atau apa kan modal kan ya kita terbatas kan. Jadi kayak bisa patungan atau apa beli kos kayak gitu di situ mungkinnya pemikirannya. Jadi bisa sih bisa nggak ada problem. Tapi sometimes gini loh, aku tuh banyak ketemu orang ya yang sebelum join member aku ya. Mereka itu kategori duit tiketnya itu di atas kita gitu sebenarnya. Kayak misalnya aku pernah nih ketemu satu member aku. Aku tanya, lu nggak punya duit? Nggak punya duit di kategori lu itu berapa? Duit gue cashnya cuma ada 800 juta. Gila bro, 800 juta itu di atas gue. Gue mulai itu 150 juta pertama kali beli kos pertama. Jadi sometimes, jadi sometimes angka itu ambigu gitu buat sebagian. Karena buat aku nilai itu besar. Buat dia mungkin nilai itu kecil gitu. Jadi balik lagi ya semua tergantung rencananya mau beli kosannya segede apa. Mau mainnya di bisnis market segmen apa. Nah itu akan mempengaruhi semua nominal angka tersebut gitu. Iya. Pak Iwan modal awal dulu banget berapa tahun lalu itu 150 juta untuk beli berapa? 2017. Aku start mulai awal masuk ke kos 2017, masuk ke minimarket 2015. 2017 satu kos. Sekarang udah berapa kos Pak Iwan? Sekarang saya lagi cuci-cuci tuh aset. Total ada 6 ya. 6 tapi aku lagi cuci-cuci yang kongsi-kongsi tadi aku bilang. Jadi kayak kemarin waktu tahun lalu sebelum Covid di 2020 ya 2020 awal saya lepas 1, habis itu saya beli 1 di bulan Juninya. Jadi saya tukar guling, sekarang lagi posisi tukar guling. Jadi unit nggak nambah tetap, tapi mulai ditukar. Iya, mantap. Gitu, jadi mulai tukar. Jadi kalau dulu kepemilikan mungkin 40-50%. Nah sekarang propertinya sama, tapi kepemilikan sudah 100%. Jadi sekarang lagi cuci portofolio kok, kayak di saham aja. Ya. Kalau pandemi ini kadang-kadang seperti yang di dekat universitas atau perkantoran kadang-kadang anjlok gitu ya. Nah itu cara ngangkatnya gimana Pak Iwan? Sebenarnya kalau untuk masalah itu agak sulit ya kok ya, kondisi kayak gini ya. Jadi kondisinya cuman harus berharap orang luar kota yang masih ikut e-learning tapi nggak mau pulang ke kampung halaman. Itu yang pertama sih. Member aku banyak sih yang di BINUS kena dampak kayak gitu.
Binus. Jadi okupansinya cuma 50%, 70% gitu. Ya nggak masalah gitu. Sekarang kalau dia jual kosannya, harganya jatuh, nggak ada duitnya malah rugi. Iya. Iya kan? Nah, kalau saya malah saranin dia mendingan udah biarin aja, kalau bisa tetangga lu mau jual lu bayar-bayarin aja dulu, aku malah suruh dia. Oke. Karena ini juga banyak orang yang suka tanya, aduh nanti kalau pandemi gini nanti kosannya online nggak laku lagi dong. Ya, nggak, menurut aku nggak mungkin. Kampus itu nggak mungkin online untuk Indonesia ya, nggak akan. Selamanya akan balik ke offline. Kenapa? Karena pendapatan mereka paling gede itu dari uang gedung. Iya. Sekarang kalau kita bilang online, akankah masyarakat bayar uang gedung? Nggak akan mau. Lah gue nggak pernah pakai gedungnya, ngapain gue bayar uang pembangunan gedung? Tapi kan biasa kalau kayak gitu harus. Ya iya kan, karena kita pakai gedungnya loh kok. Iya. Kalau sekarang saya nggak pernah pakai gedungnya, saya disuruh bayar. Pasti pada nuntut demo, pasti demo. Lah kenapa kita nggak pernah pakai gedung, kita disuruh bayar uang gedung? Iya. Harusnya bayar aja dong uang online-nya. Mungkin Zoom meeting-nya kita bayar. Masih masuk akal. Tapi kan gue nggak mesti bayar gedung. Karena gue nggak pakai gedung. Iya. Itu sih kalau menurut aku ya. Ya, siap. Nggak mungkin. Pasti dia akan balik lagi. Kenapa? Karena pendapatan dia paling gede dari sewa gedung itu. 150 juta waktu itu untuk beli berapa? Pak Iwan yang waktu Beli satu lah kok. maksudnya nilainya berapa Hah? M? 1,3 M. 1,3 M. Masih ada sampai sekarang kos itu? Apa udah? Oh masih dong. Itu jadi buat tempat studi tour malah. Oh, jadi tempat studi tour ya? Iya, jadi kalau di KS itu pas praktek lapangan pasti aku bawa ke sana. Karena aku ada beberapa kos, nanti biasanya aku kasih lihat 1 atau 2 unit buat mereka belajar. Perbedaannya, desainnya, tata ruangnya nanti dijelasin di situ. Jadi biasanya teman-teman tuh dapat gambaran pas waktu ke lapangannya. Gitu. Oke, teman, kalau ada pertanyaan silakan buka mic-nya, tanyakan langsung mumpung ada Pak Iwan Kendrianto. Nah, izin tanya Pak Iwan. Iya, ya. Pagi Pak. Ya, saya baru masuk tadi ini, telat sedikit. Mau nanya dong, untuk masalah posisi tempat itu kira-kira apa ya aspek yang bisa dilihat itu tempat apa yang kira-kira strategisnya atau apa gitu loh. Jadi kita ngelihatnya, oh ini kira-kira bakal kemana harganya gitu. Itu apa yang dilihat di aspeknya ya? Tadi, Bapak telat sih ya. Tadi saya udah bilang sih, wisata, kampus, tempat hiburan, tempat kerja, pabrik. Nah, tinggal pilih Bapak lebih suka yang mana marketnya. Ya. Nah, di sini memang berarti kita lihat garis besarnya ya Pak ya. Jadi untuk detailnya, kalau misalnya pengen baca-baca, nanti saya kasih Telegramnya dan YouTube-nya. Untuk join, bisa baca-baca di situ, pengetahuannya banyak umum. Tapi kalau misalnya niat detail, benar-benar belajar, pengen punya kos beneran, ya udah bisa ikut membernya dari Pak Iwan. Nanti saya juga kasih kontak event organizer-nya, bisa seperti itu. Nah, di sini kita membahas, ngobrol santai, kita bicara yang umum-umum, yang nggak terlalu masuk ke detail dan masalah teknis. Karena kalau masalah teknis, belajar kayak begini pun, 3 hari juga nggak cukup seperti itu, walaupun full day seperti itu. Iya, betul. Oke, siap. Makasih infonya. Tapi siap. Secara garis besar, Bapak pilih marketnya dari yang tadi yang saya sampaikan. Nanti Bapak tinggal lebih sukanya masuk segmen yang mana gitu. Karena kan masing-masing itu berbeda-beda gitu. Ya, kalau ya Pak Iwan tadi kan dibilang yang ikut KSI itu bisa juga yang udah punya kos ya. Jadi dia udah punya kos, ikut lagi untuk apa ya? Dia nambah kos lagi atau dia belajar untuk membuat sistem di kosnya biar dia bisa menganalisa lebih tepat. Mungkin awalnya mungkin dia cuma kos-kosan yang pokoknya murah. Banyak kan orang seperti itu kan. Oh ya udah jual aja 1 juta gitu. Padahal market di sana bisa, kalau misalnya masuk KSI akhirnya dipelajari, terus akhirnya dipelajari, oh nih segmennya bisa 2 juta nih, tapi harus di ini kayak begitu ya. Jadi fungsinya buat yang udah punya kos untuk masuk KSI ini apa?
Pak Iwan? Hmm. Biasanya yang udah punya kos itu join, nanti dia akan melakukan yang namanya upgrade cost. Dari harganya murah jadi naik. Itu yang pertama. Terus kedua, biasanya mereka akan bikin satu sistem di bisnis cost-nya mereka. Jadi yang awalnya ribet, pusing, jadi lebih mudah. Biasa itu. Termasuk masalah marketing. Biasanya sih kebanyakan yang join kalau yang udah punya kos di situ problemnya. Oh ya. Jadi mereka lebih banyak ngedalaminnya di situ. Karena yang kalau yang belum punya kos itu kan akan lebih fokusnya ke gimana cara dapetinnya pendanaan dan searching, hunting property. Nah, tapi kalau yang sudah punya biasanya gimana cara upgrade dan maintenance serta sistemasi, biasanya seperti itu. Bisa benar-benar autopilot nggak sih, Iwan? Kalau kita ngomong ya nggak bisa full lah kok. Autopilot aku ada tim aja nggak bisa full, kan tetap harus kontrol dan lihat juga. Oke. Nggak mungkin full 100% ya, kecuali memang mau merem ya. Maksudnya ya kecolong-kecolongan dikit tetap mata lah udahlah. Gitu. Karena di bisnis apapun ya segede jarum pun tetap akan ada pembobolan karena kita nggak bisa atur SDM kan. Betul. Gitu. Cuma kan kita bikin gimana supaya kecolongannya jangan terlalu banyak gitu loh. Iya. Nggak terlalu signifikan lah ya. Iya, kan itu yang paling penting sebenarnya di situ. Jangan sampai bobolnya kebanyakan. Tekor juga kan kalau bobolnya kebanyakan. Iya. Gitu. Kalau yang dari pengalaman nyata yang sudah punya kos-kosan, dia tadinya harganya berapa? Bisa diceritain Pak Iwan dalam arti kata, terus di-upgrade, harganya banyak dinaik. Sih ya kok ya, kalau yang kayak gitu ya di aku ya. Misalkan dia join nih awal-awal, harganya cuma 800.000, habis join KSI jualnya 2 juta. Ada yang dulunya di daerah 2 juta tapi tetap penuh. Penuh. Berarti segmennya ganti nggak dia kalau kayak begitu ya? Iya, segmennya ganti betul. Jadi kadang-kadang tuh mereka itu kosannya sebenarnya potensialnya bagus, tapi mereka nggak paham. Iya. Maksudnya dalam arti nggak paham di sini adalah mereka tuh nggak tahu sebenarnya kosannya itu bisa dijual segitu. Nah, tapi setelah dia belajar cara analisanya, dia jadi tahu, oh ternyata kosan gue jualnya kemurahan nih. Padahal marketnya ada gitu, yang tadi aku bilang. Jadi mereka tuh banyak yang ngalamin kendala itu seperti itu. Jadi marketnya mampu, tapi dianya nggak tahu kalau sebenarnya marketnya itu bisa bayar segitu gitu. Nah itu yang sering terjadi sih di lapangan seperti itu. Ya. Oke, ada mau teman-teman. Tanya Pak. Ya, silakan. Pak Iwan mau nanya. Iya Bu. Caranya ngontrol itu bagaimana? Terus apa saja yang perlu dikontrol? Gambaran besarnya gitu Pak Iwan. Jadi dalam arti kata, yang perlu dikontrol ya pasti duitnya Bu. Itu paling penting Bu. Duit masuk. Makanya usahakan kalau bisa kalau kos-kosan itu semua pembayaran harus transfer. Oh. Biar lebih enak ya ngeceknya ya. Iya, ngeceknya lebih enak. Terus nggak usah ribut, nggak banyak drama. Iya. Mungkin nggak misalnya, kamarnya kosong, terus yang penjaganya itu ada orang yang nyewa misalnya hanya 2 minggu atau 1 bulan, terus nggak dilaporkan begitu ya, atau mungkin hanya disewakan. Iya, itu juga bisa terjadi Bu. Makanya tadi saya bilang nggak bisa 100% autopilot kan di awal. Kita tetap harus melakukan pengecekan, dan pengecekan itu Ibu random aja, sebulan sekali atau seminggu sekali datang buat lihat dia. Tapi nggak usah kasih tahu penjaga, hari ini saya lagi on the way ya ke tempat kamu ya, jangan tahuan. Kan kita mau nyiduk maling ceritanya, mau nangkap maling. Gitu. Kalau di aku sih biasanya aku sebulan sekali, tapi aku random. Kadang minggu pertama, kadang minggu kedua, kadang minggu ketiga, ganti-ganti sih. Iya. Itu. Tapi kalau buat aku sih gini, paling penting itu sebenarnya ngawasin duit. Karena kalau yang lain-lain itu, kalau menurut aku kayak misalkan nih, nggak tahu ya, kan kosan aku soalnya agak mahal ya. Jadi kalau buat orang penghuni kos ngambilin lampu kayaknya jarang terjadi di tempat aku ya. Mungkin di beberapa aku suka dengar cerita member itu,
Pak, aku tuh ember, gayung, lampu diambil. Hah? Saya ya amit-amit ya, maksudnya aku nggak pernah ngalamin itu. Maksudnya dalam arti gini loh, orang kalau udah punya duit bisa bayar segitu, dia nyolong begituan tuh gengsi gitu loh. Itu yang terjadi kayak gitu tuh biasanya kelas bawah, yang level budget grade-nya. Grade budget gitu loh, kontrakan yang satu kamar 300.000. Nah itu lampu, gayung, ember mungkin ya bisa diambil gitu. Tapi kalau udah kosan yang 1,5 juta, 2 juta, 3 juta, kayaknya mereka ngambil ember malu deh. Nggak tahu ya, maksudnya aku ngelihat di lapangannya seperti itu gitu loh. Maksudnya cara berpikirnya mereka beda. Kalau mau nyolong pasti TV kelasnya. Yang udah berkelas gitu loh, nyolongnya juga. Udah nggak pakai ember lagi kali. Oh, masih dong Bu, masih pakai Pakai ember. shower. Iya, Shower udah ada, pakai tapi shower. tetap pakai ember kan mereka mau cuci baju. Biasanya anak kos perlu Oh. cuci. Oh, Nggak semua anak kos mau laundry loh Bu. oh gitu. Oh, Iya, kecuali Ibu main kosan yang segmen 3 juta ya. Orang di level 3 juta alergi buat nyuci. lebih enak main di segmen mana, Pak Iwan? Segmen yang dapat duit kok. Oh, apapun bisa. Jadi segmen yang bawah pun asal. Tapi aku nggak main di segmen bawah kok. Oh, yang tengah. Iya, Tengah, aku ya? main biasanya minimal ya yang premium lah. Iya, iya. Premium dan eksekutif dua doang. Tapi kalau yang level budget aku biasanya nggak main. Pengalamannya jelek soalnya. Banyak dramanya ya. Iya, banyak Yang drama, premium susah itu- bayar. Males lah. Yang premium itu yang ininya berapa Pak, harganya, yang asetnya berapa? 1 juta ke atas Bu biasanya Bu. 1 juta ke atas. Bangunannya. Maksudnya Saya Maksudnya kamarnya. Oh, bangunannya. gedungnya. nilai propertinya. Iya, betul. Yang 3M ada, yang 4M ada, yang 1,3M punya saya juga ada. Oke. Jadi bervariasi, tinggal tergantung lokasinya Pak Iwan ya. Iya, tinggal lokasi sama jumlah kamar ya. Tentunya yang 1,3 sama 3M nih jumlah kamarnya pasti beda. Iya. Gitu. Minimal- Ini pertanyaan mirip kayak orang kalau suka nanya saya gini loh. Nah ini juga sebuah jebakan juga. Biasanya orang ketipu di luar sana karena masalah jumlah permainan angka. Jadi misalkan gini, aku tuh suka ngomong gitu ya, bukannya aku nyindir pembicara ya. Maksudnya gini loh, kita realita ya. Kalau aku lebih suka bahasnya di cash flow, bukan nilai properti, bukan jumlah kamar. Aku suka ngomong gitu. Jadi kadang-kadang ada pembicara bilang, saya punya 800 pintu. Oh ya, bagus. Sekarang harga kamarnya berapa? Kalau aku sih lebih realistis gitu. Sekarang lu punya 800 pintu, tapi kamar lu harganya 300.000. Kecil, men. Mendingan lu punya 50 kamar, tapi satu kamar 5 juta. Cash flow-nya kalah gede. Gitu. Sama kayak orang, saya punya 30 properti, saya punya 40 properti. Sekarang propertinya nilainya berapa? Angkanya dong. Misalkan saya punya nih di daerah kampung, saya punya satu klaster 200 pintu, tapi satu propertinya 50 juta. Nggak ada artinya waktu lu beli di Jakarta, satu properti gedungnya 3M, itu perlu 10 udah kebabat tuh semua 300 pintu. Bener nggak? Nah, cuman itu dipakai buat marketing, sayangnya. Nah, tapi kan banyak orang awam nggak paham. Wow, banyak ya propertinya ya. Ini duitnya nggak ada, gitu kan. Lebih baik punya dikit, tapi duitnya... Kalau saya sih realita aja, cash flow aja base-nya gitu loh. Nah, makanya aku nggak pernah peduli kayak ada suka yang nanya saya, Pak Iwan sudah punya berapa properti? Nggak penting. Yang penting cash flow yang masuk berapa kalau saya mah. Kalau saya pribadi ya. Iya. Saya punya member banyak loh yang propertinya lebih banyak dari aku, tapi cash flow-nya kalah loh. Karena mereka mainnya ya itu level 500.000. Saya bilang, lu selesai ini taubat lah, jangan main kayak gitu, gantilah naik kelas. Capek doang. Karena Iya, banyak bener. orang Kenapa? persepsinya kalau ada kos-kosan tuh penuh drama anak-anaknya apa kayak gitu ya. Iya pasti ada lah. Ada lah. Pak Ya, Iwan, Ya, Ya. siap. saya waktu itu pernah memang udah agak lama nih ada temen yang buka kos-kosan di Karet. Nah dia sharing waktu itu. Bagus karet.
Mahal Nah, itu. kalau ngelihat kasarnya sih memang berduit ya, karena dihitung pakai per bulan, income-nya berapa kan omsetnya ketahuan. Tapi kalau misalkan dihitung dari dia ongkos misalnya beli terus ngebangun, dia bilang enggak juga, BEP-nya agak lama kata dia. Oh iya, itu salah market, Bu. Makanya coba dia kalau ikut KSI dulu. Beda mindsetnya. Dan Dia saya harga jujur, banyak orang tuh ya kamarnya yang masuk KSI ya, itu tuh udah kena masalah di seminar lain, ibaratnya gini, udah gagal operasi, minta dibenerin gagal operasinya di KSI, repot. Bukan Itu nggak mungkin bisa, ada tapi nggak bisa ekspres, karena banyak yang perlu dibenahin satu-satu. Saya punya loh satu member, kasihan. Orang PNS pensiunan, ibu-ibu ya. Oh, sekarang sih jadi fans club KSI tuh, fanboy-nya tuh. Pokoknya produk KSI keluar apa dibeli semua sama dia tuh. Nah, itu awalnya dia beli properti kos sama kayak kasus ini. Cuman mungkin nilainya nggak segede yang punya ibu di karet ya, karena karet kan lumayan. Ya kan? Itu dia beli 2 unit loh. Tahu nggak dari 2 unit itu, dia invest hampir mau 2 miliar. Income-nya berapa coba-coba? 5 juta sebulan, saya kaget langsung. Hah, 5 juta, Bu? Salah nggak, Bu, ibu invest? Gila, ibu mah dibohongin, saya bilang gitu. 2M itu, Bu, kalau saya cari propertinya invest, minimal 15 juta ibu dapat sebulan dengan nilai 2M. Untungnya ketolongnya satu, ibu bayarnya pakai cash, saya bilang. Kalau utang, babak belur udah. Nggak akan mengcover itu. Lu cicilan 20 juta lebih, pendapatan lu 5 juta belum dipotong operasional. Nombok, udah pasti. Nggak akan hidup. Gitu. Nah, jadi banyak banget teman-teman tuh kadang-kadang berpikir tuh investasi ilmu itu mahal. Padahal uang belajar kegagalannya jauh lebih mahal kalau dihitung. Belum yang ditipu-tipu tukang, duit dibawa lari. Wah, banyak banget. Di member KSI banyak gitu. itu mungkin Korban-korban yang kayak gitu. kesalahan Baru itu bangun, 20%, duit udah masuk 60%, kontraktornya sama tukangnya hilang. Oh, banyak banget. itu ya Bu mungkin Novitri, kesalahan akuisisi cash management pada saat akuisisi asetnya kali ya, Pak ya. Kenapa? Itu mungkin kesalahan pada saat akuisisi propertinya, mungkin dia ada kesalahan cash management kali ya. Jadi ngitung kayak yang waktu Nggak di bisa sesi, bilang salah manajemen, Bu. Sekarang kita pakai angka aja deh, Bu, kalau Ibu tahu. Sekarang angkanya berapa? Ayo. aduh, udah agak lama ya. Nah, Udah pakai agak angka. lupa. Kalau mau ngomong beginian, paling enak pakai angka, Bu. Saya jelasin nanti sekilas, Kalau biar misalkan paham. 3M, Oke, angka 3M. Jumlah kamarnya ya, berapa, income-nya berapa? kamarnya sekitar 40. Ada? 40. 40. Ya, Oke, per bulannya berapa? per bulannya 1,5. 2,5. Iya, satu Oh, satu minimal setengah 1,5 ya, nutup minimal dong, Bu, harusnya. minimal 1,5. Cuman BEP-nya agak lama, dia bilang mungkin butuh 20 tahun, apa 5 tahun, pas 10 tahun gitu. Oh iya, Mungkin. properti memang di atas 5 tahun, Bu. Nggak ada properti yang 1 tahun, Bu. Jual beli. Ya, Kalau mau cepet, DP-nya jual beli, Bu. Nih bangun. Tadi kan udah income-nya gede tuh, modal 3M. Jual aja 5M, langsung BP plus bonus 22M. jadi cepat itu lambatnya mungkin sih itu juga yang mungkin sih. banyak kejadian jual-jual kos-kosan karena itu kali ya, jual beli gitu ya. Lebih cepat ya. Iya, ada satu orang pembicara mainnya kayak gitu, Bu. Dia beli, dia bangun, udah jalan dia jual. Emang pedagang. Oke. Kalau Sekarang saya kan banyak tipenya nyimpen aset, pemelihara. Ada yang tipenya pedagang, Bu. Dia ngerti ilmunya, dia bangun. Saya punya member yang kayak gitu juga. Dia bangun, dia sistemin, dia jalanin, dia penuhin, dia jual. Habis itu dapat dia beli lagi tempat lain, dia ambil selisihnya. Ada yang kayak gitu. Oh, itu lebih cepat soalnya returnnya ya. Ya iya. Itu pasti lebih cepat, Bu. Dapat duit ya, Bu. Gitu. Oh, aku Nah, pikir tuh yang dijual-jualin itu mungkin karena kurang profitable atau apa gitu. Karena banyak oh kan enggak juga sekarang tuh kayak yang saya jual karena saya mau pecah kongsi, bukan karena kosannya jelek. karena banyak ya sekarang yang iklanin jual kos-kosan, terus kamarnya segini, Enggak harga. pandemik doang sih, Bu. Enggak pandemik doang. Setiap bulan juga sebelum pandemi pasti ada yang jual kosan terus, Bu. Karena Ya, kan ya. ada yang Oh ya. pedagang, ada yang kedua nggak ngerti cara kelola. Hmm, iya iya iya. Gitu. Pak Iwan,
Boleh tanya nggak Pak Iwan? Iya. Iya, ya. Oh iya, sekarang gini, kalau kita akuisisi kos-kosan dengan harga 2 million, ya kan, dengan harga 2 juta, itu idealnya sebulan kita bisa menghasilkan berapa? Bentar ya, suaranya putus-putus nih kayak kabel saya. Oh iya. Pak Iwan sampai jam berapa Pak Iwan waktunya? Ya palingnya 3-4 Ini pertanyaan udah lagi kali ya Pak. Soalnya aku jam 10 ada mau ketemu orang. siap. Oke. Nah, gimana? Deket. Sorry, Oke. bisa diulang tadi? Iya, contohnya kalau kita, halo, bisa dengar jelas nggak? Iya. Oke, contohnya Jelas. kalau kita, Tadi kabel saya kayaknya. Iya, kalau saya akuisisi ini apa namanya properti 2 million, ya toh. Lantas itu idealnya setiap bulan itu saya bisa menghasilkan berapa? Kalau aku tergantung sih Koko ambil banknya bank apa dulu. Bapak ambil banknya bank apa, kreditnya berapa. Kalau aku fokusnya adalah yang penting dia bisa tetap operasional, fokus pertama. Operasional di sini adalah biaya operasional si kosnya, kedua biaya cicilan kreditnya. Karena aku kan masih pakai uang bank kebanyakan. Nah, kalau dua ini terpenuhi, ya udah aku ambil. Walaupun cuma dapat sebulan 500 sejuta aku ambil. Aku soalnya kriterianya nggak terlalu muluk-muluk seperti orang lain. Kalau orang lain, wah kalau nggak dapat 5 juta, 10 juta sebulan saya nggak mau ambil. Kalau saya 500.000 per bulan juga saya ambil. Karena fokus aku gini, punya asetnya. Iya. Nutup angsurannya dan operasional yang paling penting itu udah bagus banget ya, Pak Iwan ya. Iya, kalau menurut aku kadang-kadang ada beberapa properti nombok dulu loh kok 6 bulan pertama. Oh, karena okupansinya belum penuh. Karena kan dia biasanya kalau marketing itu kan ada masa transisi dulu kok. Apalagi kalau kita take over yang second ya, kan ada masa transisi dari harga yang sejutaan, atau kita naikin 2 juta. Nah, itu kan ada penyesuaian dulu di situ. Penyesuaian yang butuh waktu lah ibaratnya sampai dia settlement. Nah, biasanya itu sekitar 6 bulan sampai 1 tahun biasanya udah stabil. Kalau kosan udah berjalan 6 bulan sampai 1 tahun, itu udah pasti income-nya udah pasti final. Maksudnya udah mati. Kalau dia dalam 6 bulan itu income-nya 50%, itu sampai seterusnya kan 50%. Nggak akan berubah. Berdasarkan experience ya. Iya, berarti itu kemungkinan harganya kemahalan kalau nggak salah target, udah 2 aja. Nggak ada yang lain. Bisa jadi pricing-nya dia ketinggian, marketnya nggak siap. Gitu. Harus dibedah lagi case by case ya. Iya, betul. Nah, Pak, tanya dong. Iya. Pak, kalau bisa tahu harganya maksudnya cari tahu harga kosan ini layaknya dijual berapa gitu. Itu bagaimana, Pak? Garis besarnya gitu ya. Itu sama sih Bu jawabannya. Cuma kalau Ibu mau teknikal mendingan dikasih deh Bu. Saya jelasin pakai hitungan. Ada rumusan-rumusannya. Sama pas praktek lapangan itu dijelasin. Ya perlu dilihat apa aja. Karena teman kalau secara garis besar ya tadi lokasi, pricing, sama terakhir market audience, patokannya dari situ. Oh ya. Oke. Kalau garis besar. Tapi kalau untuk penyesuaiannya ya itu Ibu harus lihat lagi kosan Ibu di grade apa, marketnya apa. Banyak sih banyak komponen itu kan ya gitu. Kayaknya agak teknikal karena di KSI aja sehari bahas gituan 8 jam. Iya. Pak Iwan ada video yang kos-kosan Pak Iwan bisa di-share di sini biar kita sama-sama lihat. Ada bisa nggak? Kayaknya nggak ada deh. Aku nggak pernah deh. Oh nggak pernah. Oke, siap. Nggak pernah bikin. Aku nggak pernah yang pencitraan yang kayak gitu. Paling kayaknya dulu pernah bikin 1 kali yang modelnya renovasi deh, berubah kos-kosan. Oh iya. Itu pernah ada. Gitu. Tapi kalau kos-kosan aku kayaknya aku jarang publish ke publik deh. Ya. Kalau rumah, sebentar. Kalau rumah dijadiin kos-kosan? Kalau rumah dijadiin kos-kosan ya kenapa? Kenapa Bu?
kalau dijadiin kos-kosan baiknya gimana? Kita juga tinggal di dalam satu kamar. Jadi misalnya ada 7 kamar nih, kita nggak mau gede-gede, cuma sambil aja ngisi waktu gitu kan. Iya. Jadi 5 kamar gitu. Nah kita tinggal di dalam itu gimana? Menurut Ko Iwan, suggest atau gimana? Ada banyak drama atau gimana nggak? Jadi Saya dia punya nggak paham rumah. sih Bu, maksudnya dramanya itu gimana ya? Bagaimana cara mengatur dia punya rumah, mungkin ada bisa 5-7 kamar, bisa dijadiin kos-kosan. Itu baiknya bagaimana? Jadi mungkin ini Ibu Ivon yang nanya, jadi dia pikir gimana cara ngaturnya biar nggak terlalu ribet gitu ya, Ibu Ivon ya? Iya, betul. Iya, biar nggak terlalu ribet. Apakah dia tetap tinggal di situ kayak begitu? Nah, pengaturannya kurang lebih bagaimana? Dia pengen rumah pribadinya itu, dia tetap tinggal di situ, tapi ada 5-7 kamar. Gitu ya? Udah, jalanin aja Bu. Iya, betul. Cuman sih kalau menurut saya, kalau Ibu nggak mau ribet, saya juga soalnya nggak tahu Ibu karakternya ribet atau enggak itu. Oh. Kan ada ibu-ibu kos yang tinggal di situ ribet. Misalkan nih anak kos pulang jam 10. Udah ngomel, aduh jangan pulang malam-malam, gue tuh udah mau tidur, nggak bisa bukain pintu. Nah, ada kayak gitu tuh. Ada kan yang bisa kasih kuncinya, cuma lewat. Ada kan orang yang nggak mau kasih kunci, ngerasa, oh ntar rumah gue dirampok lagi. Nah, jadi saya nggak tahu nih, Ibu masuk tipe yang mana. Nah, tapi kalau saya boleh saran, ada baiknya pintunya dibedakan. Maksudnya, pintu akses buat menuju ke kosan sama pintu yang ke rumah itu dipisahkan. Kalau bisa. Supaya nggak mengganggu Ibu. Kalau mereka mau keluar masuk, nggak perlu selalu ada Ibu di situ jagain pintu. Kok Iwannya? Oh, ya? Kedengeran kok suara? Enggak, kedengeran di saya. Oh, dirimu kali jaringannya. Tapi yuk kedengeran. Harusnya, jadi bisa, coba Pak Iwan ngomong lagi, coba. Tadi kok dia nggak kedengeran ya? Ini soalnya di Zoom satunya lagi, dia bertanyanya. Oh. Jadi, kalau gue kedengeran? Saya sih dengar. Oh ya. Jadi, dibikin 2 pintu aja, Fon, kata Pak Iwan. Dibikin 2 pintu, sehingga kan tergantung ribet atau enggaknya kitanya. Seberapa ribet pemilik rumahnya. Kadang-kadang jam 10 enggak jam 10 aja udah diomelin anak kosnya. Kurang lebih gitu. Jadi dibikin tuh satu lagi jadi nggak mengganggu akses pribadinya gitu kok. Jadi akses anak kos dengan pribadi dipisahkan supaya nggak mengganggu. Kan kadang ada pemilik kos yang ngerasa nggak nyaman kalau ada anak kosnya pulang malam. Ya. Sekarang kedengeran kan ya, Fon? Suara Pak Iwan ya? Iya, kedengeran. Oke. Kedengeran. Cuma dapur sama kamar mandi itu disediain ya kalau dapur ya, atau lebih baiknya ya tergantung Ibu, nggak mesti, nggak wajib. Oh, tapi kalau kamar mandi sharing atau ya. Oh, kalau kamar mandi mesti ada dong Bu, kalau enggak dia mandinya dari mana, baik itu di luar maupun di dalam. Ya. Kamar mandinya sharing gitu ya? Iya, itu berarti kan kamar mandi di luar. Iya. Nggak masalah Bu, cuman akan mempengaruhi harga. Kamar mandi di dalam berapa biasanya gitu ya Pak Iwan? Kalau ya, kamar mandi di luar berapa? Pasti harganya beda dong, karena ada privasi di situ yang dibayar. Iya. Semuanya tergantung sih, Fon. Jadi kalau lu udah ada konsepnya, detilannya ya, semuanya kan ada harganya. Kurang lebih seperti itu. Bisa. Yang pasti kamar mandi di dalam pasti lebih mahal dibandingkan kamar mandi di luar. Jadi dia Pak Iwan ini ada komunitasnya. Kalau misalnya pembelajaran bisa masuk ke sana, ada investasinya berapa, nanti saya kasih tahu IO-nya segala atau apa, kontennya nanti saya kasih tahu, Fon. Gitu. Oke, thank you Berat. Siap. Oke. Ya. Ya, jadi yang pasti sih di lapangan yang terjadi adalah kamar mandi di luar sama di dalam sudah pasti beda harganya. Yang di luar pasti lebih murah, itu udah pasti. Karena ada nilai privacy di situ yang kita bayar untuk kamar mandinya di dalam. Makanya kenapa kosan sekarang itu kalau bisa kalau beli atau bikin kamar mandinya di dalam, karena nilai tambahnya ada di situ. Lumayan ya? Bedanya lumayan. Kurang lebih berapa? Lumayan, bisa 500.000 loh kok. Nggak main-main. Oh ya, iya. 10 kamar 5 juta selisihnya. Nah, tuh, Fon, 10 kamar 5 juta.
Kalau 20 kamar 10 juta loh. Lebih baik berarti kalau kayak gitu renovasi supaya ada kamar mandi di dalam. Misalnya itu rumah pribadi. Tiap kamar ada, lebih baik begitu ya. Kalau aku sih lebih saran tanya dulu ke kontraktor atau enggak tukang bangunan, estimasinya kena berapa. Kalau menurut aku sih ya. Karena ada nih beberapa orang nih yang baru join di KSI angkatan ini ya. Dia sudah punya kos baru beli, terus dia mau bangun dari lantai 2 ke lantai 3. Aku tanya, suruh apa namanya? Apa sih? Tanya dulu maksudnya kena biaya berapa gitu loh untuk naik satu lantai. Kalau misalkan naik satu lantai habis 300-400 juta, mendingan 300-400 jutanya itu dipakai buat DP untuk properti berikutnya kalau aku pribadi. Iya. Gitu loh. Udah nggak worth it gitu. Belum nanti kalau kena pungli apa pas lagi masa pembangunan izinnya nggak keluar. Nah itu habisnya banyak nanti, sayang. Gitu. Maksud aku nggak sepadan untuk diperjuangkan untuk mendapatkan hasilnya nggak seberapa gitu. 300-400 juta berarti kurang lebih beli ruko yang 3-4 M ya, rumah yang 3-4 M ya kok. Ya cari yang 2-3 M aja kan bisa juga, nggak perlu mesti kosan itu kan nggak mesti perlu di pinggir jalan raya loh. Di gang-gang aja banyak kan. Kalau di Binus di gang-gang sama Tanjung Duren kosan semua. Kadang-kadang kalau valuasi banknya suka Pak Iwan, bank kan biasa pengen yang jalan 2 arah, misalnya ya. Tergantung sih kok. Biasanya orang bank itu sudah ada mapping lokasi. Misalkan kayak di Tanjung Duren. Kok cuma jalan motor aja bisa kredit loh, khusus Tanjung Duren. Oh gitu. Karena Tanjung Duren itu memang semua areanya kayak gitu. Jalannya sempit-sempit. Jadi orang bank itu kayak di Bandung nih. Di daerah Dago. Kok mau cari rumah, itu yang masuk gang pun dibiayain sama bank karena dia tahu di Dago itu jalannya kecil-kecil. Gitu. Jadi nggak bisa bilang gitu juga. Jadi sebenarnya bank itu sudah pegang kayak ibaratnya mapnya Jakarta tuh dia pegang. Oh kalau di sini itu rata-rata rumahnya memang jalannya kecil-kecil. Oh kalau misalkan di sini area jalannya besar-besar. Nah lu jalan kecil ya, dia pasti tolak gitu. Ujung-ujungnya sih kalau orang bank itu kita mampu bayar banget nggak kalau kita udah banyak duit atau apa ya, walaupun satu gang gitu tetap kita mau kredit pasti kasih ya Pak Iwan ya, tergantung ke situnya kita bisa bayarnya dan kapabilitasnya dan terkenalnya kita atau enggak ya, punya nama. Ya betul, tapi biasanya kalau kayak gitu nanti dia minta jaminan tambahan, entah deposito atau properti lainnya. Tapi dia akan tetap kucurkan kredit karena dia lihat kapabilitas kita mampu. Iya. Kayak gitu. Kalau untuk mungkin renovasi sama ya? Hah? Seperti itu juga ya kok ya. Kalau untuk pengajuan untuk renovasi kan kita bisa minta KPR kan? Bukan KPR, bukan renovasi, masuknya refinancing. Dua hal yang berbeda. Oh gitu. Kalau kayak gitu gimana tuh kok? Sama ya? Sama. Tapi biasanya bunganya beda. KPR biasanya lebih murah, kalau renovasi refinancing biasanya lebih tinggi. Tapi ujungnya asal cash flow-nya masuk mah nggak apa-apa ya, Pak Iwan? Iya nggak apa-apa, asal cash flow-nya. Ujung-ujungnya cash flow sih, duit masuknya. Karena duit masuk itu akan kita pakai untuk subsidi buat bayar si kredit tadi. Maksudnya kalau misalkan, jadi kalau aku sih mindset-nya aku turunin ya. Kalau dulu kan aku belajar tuh properti tanpa modal. Jadi kalau pakai modal tuh aku ngeblok. Pakai modal nggak mau deh. Jadi peluang itu banyak yang hilang. Nah, setelah aku di lapangan dan aku jalan, praktisi bisnisnya, aku di lapangan itu lihat lebih banyak peluang waktu kita turunin grade. Misalkan kayak tadi aku bilang, kadang aku nombok 500.000 per bulan. Tapi aku mikirnya gini aja, lu nyicil harga motor, tapi lu dapat properti, kenapa lu nggak ambil gitu loh. Bener nggak? Lu beli motor mau 500.000, dan tiap tahun motor lu pasti susut. Lu beli properti, tiap tahun harganya naik, dan cicilannya sama. Kenapa lu pilihnya motor bukan mau properti? Kalau aku sih gitu ya. Jadi mindset-nya aku turunin dikit. Termasuk kayak tadi banyak teman-teman tuh pada bilang, Pak, kalau misalkan main properti kos, kalau modalnya minimal, kan utangnya gede tuh. Berarti kan cicilannya gede kreditnya. Nah, kalau kayak gitu saya dapat duitnya dikit tuh. Lah, sekarang saya pakai cara bego aja. Saya sempat bikin tuh di Instagram waktu itu. Ya, lumayan kasar bahasanya ya. Biar orang awam sama orang bego paham gitu kan. Misalkan nih,
saya bilang, begonya aja ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya, bukan menyindir ya. Nah, misalnya ngomong begonya, Bapak Ibu disuruh jaga kos-kosan, digajinya cuma 500.000 sebulan. Tapi setelah 10 tahun, itu propertinya dikasih ke Bapak Ibu. Kira-kira Bapak Ibu mau ambil nggak? Atau Bapak Ibu milih kerja sama orang, gajinya 10 juta, tapi nggak pernah bisa beli properti sampai 10 tahun. Bapak Ibu pilih yang mana? Saya sih pilih yang 500.000 loh. Kalau saya loh. Tuh udah jelas, maksudnya 10 tahun tuh rumah punya gue, income-nya langsung naik. Mungkin sebulan 10 juta, 20 juta. Bener nggak? Setelah prospek 10 tahunnya loh. Nah, tapi kita balik, lu kerja 10 tahun, belum tentu lu bisa beli properti loh. Ini fakta di lapangan. Nah, makanya aku bilang diturunin standarnya gitu loh. Ya, ini mirip-mirip kayak cari pasangan. Kalau standar lu terlalu tinggi, tapi level lu nggak nyampe, kan itu juga. Maksudnya kapasitas lu budgetnya dikit, tapi lu mau yang high-end, kan repot gitu. Jadi standarnya kita turunin, tapi kita lihat hasil akhirnya itu kita cuan nggak. Kalau hasil akhirnya cuan, kenapa nggak diambil? Kalau aku sih gitu loh. Member aku ada pengusaha furnitur. Dia lagi diversifikasi kos. Waktu itu dia ambil, nggak pakai modal. Karena portofolio dia di bank udah bagus. Semua difunding sama BCA full. Dan setelah bayar cicilan, masih ada sisa duit 1 juta. Dia ngomong ke aku telepon. Bro, bisnis kos itu jelek ya? Dia ngomong gitu. Gue sebulan cuma dapat 1 juta loh setelah gue hitung-hitung loh. Lah, saya bilang sama dia, kok kalau jelek, kos-kosan lu lempar aja ke gua. Nggak apa-apa gua dapat 1 juta propertinya kasih gua. Saya ngomong, lu mikirnya jangan gitu. 1 biji lu dapat 1 juta. Lu cari 20 biji, lu dapat 20 juta, lu dapat unit 20. Diturunin. Lu jangan bandingin sama bisnis furnitur lu kok. Sebulan lu dapat 300 juta, 400 juta. Beda. Bisnisnya udah beda. Di furnitur lu kerja, nyari klien dan lain-lain. Di bisnis kos kerja lu tuh dikit. Lu pasif gitu loh. Jadi jangan bedakan antara lu kerja aktif sama pasif. Itu 2 hal yang berbeda. Nah, yang paling bagus adalah kan kita kerja dari aktif income dipindahkan ke pasif. Sampai kapan? Sampai pasif income-nya itu lebih gede dari aktif, ya kita bisa kurangin aktif. Baru lo bisa atur tuh waktu banyak keluarga, jalan-jalan. Nah, itu baru mulai dikerjakan semua gitu kan. Lah, atau lebih suka kedua, kerja sampai umur 60, udah pensiun, masih cari kerja lagi, bayar apa? Bayar pengobatan. Jadi pilihan Bapak Ibu itu. Kalau saya sih mikirnya ke depan ya gitu. Saya berpikir ke depannya aja. Selama masih masuk akal, budget saya masuk, ibaratnya saya punya uang lebih nih, bisa bayar 1 juta, 2 juta tiap bulan buat subsidi dulu. Sampai dia bisa hidup. Nggak apa-apa saya suntik 1 juta, 2 juta kalau saya pribadi. Karena saya mikir gini, kapan lagi gue bisa beli properti kos cuma nilainya 1 juta 2 juta sebulan loh, senilai harga cicilan motor. Kalau aku sih mindsetnya aku agak ini ya, maksudnya aku agak turunin kriterianya gitu loh. Tapi aku mikir gini, nggak mungkin ini 10 tahun gue nombokin terus 1 juta 2 juta karena harga sewa kan tiap tahun pasti naik. Mungkin tahun pertama sewanya 1 juta 200. Gak mungkin tahun kedua gue masih 1 juta 200, pasti naik minimal 25.000, 50.000. Nah, kenaikan ini pasti lama-lama akan mengurangi subsidinya kita. Apalagi kalau kosannya penuh. Gitu. Kalau aku sih ngajarin ke anak-anak member aku, mindsetnya itu dirubah dikit loh, diturunin dikit gitu. Kriteria sama grade-nya. Mindsetnya turunin aja dikit, pasti ketemu deh enaknya. Karena kalau kita maunya dapat duit gede, tapi modal yang nggak ada, susah. Gitu. Gak akan ketemu, percaya sama aku deh. Jangan berpikir gini, lah kata si motivator bisa, ya dia sekarang di mata bank udah beda sama Anda gitu kan. Kalau Anda di mata bank mungkin dilihatnya, lu mah masih bokek, kere. Lah dia mah udah berduit gitu loh. Otomatis level buat ngajuin kreditnya juga beda. Mungkin Anda cair 3M, dia bisa cair 100M. Mungkin bisa seperti itu. Karena orang bank lihat kapasitasnya dia, kreditnya sudah beda sama Anda. Makanya aku suka bilang ke teman-teman, kalau di kelas itu aku bilang, jangan samakan kapasitas kredit aku dengan teman-teman. Teman-teman atau Bapak Ibu bisa jadi di atas saya, bisa jadi di bawah saya gitu. Jadi karena kapasitas keuangan itu beda-beda, makanya di KSI itu kita biasanya hari pertama akan ajarkan buat ngitung kapasitas kredit Anda dulu. Supaya Anda tahu, jangan gini loh, kapasitas lu tuh cuma bisa ngutang 2M, 3M, tapi lu mau ngambil yang 10M.
sampai nanti kodok berubah jadi ayam juga nggak akan gol gitu loh. Kecuali ada orang baik yang kasih Anda uangnya buat subsidi. Nah, itu bisa jadi investor Anda. Baru bisa terjadi. Kalau nggak akan. Kenapa? Bang sudah lihat tuh cuma bisa ngutang 3M, lu minta 10M. Nggak mungkin, kecuali Anda pakai yang tipu-tipu. Dipalsuin data, segala macam. Ya, kalau ketangkep ya pidana gitu. Nah, kalau aku sih aku nggak pernah saranin aku main di situ. Walaupun banyak di luar sana komunitas yang ngajarin hal seperti itu. Kalau aku sih saranin mereka jangan, karena itu masuknya nanti pidana. Maksudnya gak sepadan lah. Lu di bisnis kos ini kan lu jangka panjang buat anak, keluarga, segala macam. Kan gak lucu baru setengah tahun lu ditangkap masuk penjara karena pemalsuan data gitu kan. Repot gitu. Kalau aku sih ya agak turunin aja lah standarnya gitu. Oke, mungkin ini sudah di akhir acara. Iya. Terima kasih. Ya, hampir jam 10. Terima kasih Iwan atas ilmunya, juga bagi teman-teman Gratitude. Sama-sama, Pak B. Thank you. Diundangnya Pak Iwan ini kita berpikir lebih besar, segala sesuatu mungkin tinggal itu pilihan kita. Bagaimana kita bisa memilih dengan tepat untuk merencanakan nanti di akhir hidup, di masa tua kita mau lebih aktif atau lebih pasif seperti itu. Jadi, thank you Pak Iwan.